Habis manis sepah dilepeh. Nasib dua anggota yang tak dianggap edisi HP. Bayi Bani. Oh nasib. Ya mungkin begitulah namanya nasib. Bagi orang yang katanya mendukung, terlebih sudah menganggap dirinya adalah anggota. Ternyata ketika orang tersebut berbuat masalah, maka dibuanglah dia dari keanggotaan. Atau bisa dibilang orang hanya tak dianggap. Ya, dibuang seperti orang yang tak mengenal. Dilupakan seolah-olah tak pernah punya jasa apapun buat ormas yang didukung. Itulah mereka para MCA. Itulah mereka yang kita sebut sekarang adalah para simpatisan. Ya, kenapa simpatisan? Ya, karena tidak dianggap oleh FPI. Beda ceritanya kalau mereka itu berprestasi. Maka pasti FPI mengklaim bahwa dia adalah anggota kami. Beda cerita kalau buat sensasi, kalau yang itu pasti bukan anggota FPI. Analoginya seperti itu dan itu adalah untuk saat ini. Ya, mari kita bahas kasus pertama. Polisi menangkap HP 23 tahun salah satu admin akun daripada Instagram @muslimcyber1 ya. Seminggu yang lalu tanggal 28 Mei 2017. Isi postingnya dalam status Instagramnya banyak membela pentolan FPI yaitu Rizik, melakukan editing gambar dan menyebar hoax juga fitnah. Waktu luangnya kerap dihabiskan untuk kegiatan semacam itu di media sosial tersebut. Dari hal itu kita bisa melihat bahwa HP ini mendedikasikan hidupnya buat membela tanpa berpikir untuk masa depan atau kehidupan pribadi. Dan secara logika mendasar tidak mungkin dia tidak makan, tidak tidur, dan tidak punya teman. Ya pertanyaan pun jadi muncul, apakah HP masih tinggal dengan orang tua atau HP mempunyai sambilan pendapatan dari media yang dikelolanya. Berdasarkan riset saya terhadap mereka, dari nilai solidaritas dan bumbungnya mereka itu cukup besar. Dilihat dari hasil riset mengenai solidaritas, artinya ruang lingkup jaringan komunikasi mereka itu sangat luas dan sangat cepat. Mereka kerap mudah percaya akan judul atau caption tanpa melihat isi, atau juga bisa dari gambar yang mengena di hati. Maka feedback akan hal tersebut sangat cepat tersaringnya. Ya. Hubungannya dengan akun Instagram yang dikelola HP, mereka punya sebuah alur di mana setelah gambar diposting maka akan ada partner yang melakukan sharing secara luas ke Twitter dan Facebook hingga ke YouTube dan lain sebagainya. Lantas dari mana sumber imajinasi HP dalam mengelola media hoaxnya tersebut? Ya kalau bukan berdasarkan informasi dari orang-orang penting terkait yang memang menyuruh HP untuk menyebarkan informasi baru mengenai melalui Instagramnya tersebut. Jadi pertanyaannya, siapa informan buat HP kalau bukan dari FPI? Kalau tidak mungkin HP berkhayal, karena tidak mungkin ya HP berkhayal sendirian. Dan khayalannya itu dicintai banyak orang di kubu mereka. Lanjut ke riset berikutnya, bumbung mereka itu cukup tinggi. Senin Jumat berdemo, satu hari itu 24 jam, karena mereka bisa berinternetan tanpa berhenti. Mengapa bisa? Karena mungkin kebanyakan dari mereka memiliki waktu luang yang cukup besar. Lantas bagaimana bisa dari aktivitas membumbung bisa menghasilkan pundi-pundi uang buat sesuap nasi? Jadi pertanyaannya, siapa donatur buat HP sehingga HP dengan sukarela bekerja? Semua itu ada kaitannya seperti Fanspage Metro TV, Fanfix FPI sendiri dan atau akun-akun medsos MCA lainnya. Mereka bekerja secara serempak dengan timing yang tidak jauh atau bahkan kadang bersamaan. Mereka bisa mempublish opini versi karangan mereka lalu menyebarkan secara luas ke khalayak banyak. Dari keterkaitan itu ketika salah satu dari mereka tertangkap karena isi postingannya cukup keterlaluan, maka bisa dipastikan akan langsung gugur keanggotaan dan berubah hanya sebagai simpatisan saja. Ya begitulah nasib HP kura-kura ya. Dia sendiri sebatang kara tanpa ada pengawal ataupun 720 pengacara yang datang membantunya. Seolah-olah peranan HP selama ini tidak ada arti. Padahal chatting palsu antara Kapolri dan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu cukup viral di eranya. Padahal sudah berhasil membentuk set bahwa dari hal tersebut chat bisa saja dipalsukan. Maksudnya adalah chatnya Firdaus Husein dan Rizik Syihab. Juga demikian ya, bisa saja palsu. Pembentukan opini HP ini cukup membuat pengikutnya berkata iya atau iya benar tuh begitu.
Tapi semua pengorbanan dan jerih payah itu sia-sia. Ketika dijeduk mereka maka mengatakan, ente siapa? Ente kan cuma simpatisan, bukan anggota. Lalu kalau memang ada keluar statement begitu demikian, maka kembali ke pertanyaan di atas. Siapa informan pembuat khayalan? Dan siapa donatur buat para pekerja bumbung tersebut? Demikian ditulis oleh Bani. Terima kasih. Habis manis sepah dilepeh. Nasib dua anggota yang tak dianggap, edisi HP. By Bani. Oh, nasib. Ya, mungkin begitulah namanya nasib. Bagi orang yang katanya mendukung, terlebih sudah menganggap dirinya adalah anggota. Ternyata ketika orang tersebut berbuat masalah, maka dibuanglah dia dari keanggotaan. Atau bisa dibilang orang hanya tak dianggap. Ya, dibuang seperti orang yang tak mengenal. Dilupakan seolah-olah tak pernah punya jasa apapun buat ormas yang didukung. Itulah mereka para MCA. Itulah mereka yang kita sebut sekarang adalah para simpatisan. Ya, kenapa simpatisan? Ya, karena tidak dianggap oleh FPI. Beda ceritanya kalau mereka itu berprestasi, maka pasti FPI mengklaim bahwa dia adalah anggota kami. Beda cerita kalau buat sensasi, kalau yang itu pasti bukan anggota FPI. Analoginya seperti itu, dan itu adalah untuk saat ini. Ya, mari kita bahas kasus pertama. Polisi menangkap HP 23 tahun, salah satu admin akun daripada Instagram @muslimcyber1 ya. Seminggu yang lalu tanggal 28 Mei 2017, isi postingnya dalam status Instagramnya banyak membela pentolan FPI, yaitu Rizik, melakukan editing gambar dan menyebar hoax juga fitnah. Waktu luangnya kerap dihabiskan untuk kegiatan semacam itu di media sosial tersebut. Dari hal itu kita bisa melihat bahwa HP ini mendedikasikan hidupnya buat membela tanpa berpikir untuk masa depan atau kehidupan pribadi, dan secara logika mendasar tidak mungkin dia tidak makan, tidak tidur, dan tidak punya teman. Ya, pertanyaan pun jadi muncul, apakah HP masih tinggal dengan orang tua atau HP mempunyai sambilan pendapatan dari media yang dikelolanya. Berdasarkan riset saya terhadap mereka, dari nilai solidaritas dan bumbungnya mereka itu cukup besar. Dilihat dari hasil riset mengenai solidaritas, artinya ruang lingkup jaringan komunikasi mereka itu sangat luas dan sangat cepat. Mereka kerap mudah percaya akan judul atau caption tanpa melihat isi, atau juga bisa dari gambar yang mengena di hati. Maka feedback akan hal tersebut sangat cepat tersaringnya. Ya. Hubungannya dengan akun Instagram yang dikelola HP, mereka punya sebuah alur di mana setelah gambar diposting maka akan ada partner yang melakukan sharing secara luas ke Twitter dan Facebook hingga ke YouTube dan lain sebagainya. Lantas dari mana sumber imajinasi HP dalam mengelola media hoaxnya tersebut? Ya, kalau bukan berdasarkan informasi dari orang-orang penting terkait yang memang menyuruh HP untuk menyebarkan informasi baru mengenai melalui Instagramnya tersebut. Jadi pertanyaannya, siapa informan buat HP kalau bukan dari FPI? Kalau tidak mungkin HP berkhayal, karena tidak mungkin ya HP berkhayal sendirian, dan khayalannya itu dicintai banyak orang di kubu mereka. Lanjut ke riset berikutnya, bumbung mereka itu cukup tinggi. Senin Jumat berdemo, satu hari itu 24 jam, karena mereka bisa berinternetan tanpa berhenti. Mengapa bisa? Karena mungkin kebanyakan dari mereka memiliki waktu luang yang cukup besar. Lantas bagaimana bisa dari aktivitas membumbung bisa menghasilkan pundi-pundi uang buat sesuap nasi? Jadi pertanyaannya, siapa donatur buat HP sehingga HP dengan sukarela bekerja? Semua itu ada kaitannya seperti Fanspage Metro TV, Fanfix FPI sendiri, dan atau akun-akun medsos MCA lainnya. Mereka bekerja secara serempak dengan timing yang tidak jauh atau bahkan kadang bersamaan. Mereka bisa mempublish opini versi karangan mereka lalu menyebarkan secara luas ke khalayak banyak. Dari keterkaitan itu ketika salah satu dari mereka tertangkap karena isi postingannya cukup keterlaluan, maka bisa dipastikan akan langsung gugur keanggotaan dan berubah hanya sebagai simpatisan saja. Ya, begitulah nasib HP kura-kura ya. Dia sendiri sebatang kara tanpa ada pengawal ataupun 720 pengacara yang datang membantunya.
Seolah-olah peranan HP selama ini tidak ada arti. Padahal chatting palsu antara Kapolri dan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu cukup viral di eranya. Padahal sudah berhasil membentuk set bahwa dari hal tersebut chat bisa saja dipalsukan. Maksudnya adalah chatnya Firdaus Husein dan Rizik Syihab. Juga demikian ya, bisa saja palsu. Pembentukan opini LHP ini cukup membuat pengikutnya berkata iya atau iya benar tuh begitu. Tapi semua pengorbanan dan jerih payah itu sia-sia. Ketika dijeduk mereka maka mengatakan ente siapa? Ente kan cuma simpatisan, bukan anggota. Lalu kalau memang ada keluar statement begitu demikian, maka kembali ke pertanyaan di atas. Siapa informan pembuat khayalan dan siapa donatur buat para pekerja bumbung tersebut? Demikian ditulis oleh Bani. Terima kasih.